Terima kasih Anda masih bersama di Newspedia TA TV dan masih dengan tema keterlibatan TNI dalam pembangunan daerah. Tentunya melalui program TNI Manunggal Masuk Desa. Dan masih bersama Dandim 0735 Surakarta dan Dandim 0725 Sragen. Kita masih bahas tentang TMMD ini. Nah tadi sebelum jeda terkait dengan kan kegiatan ini sering kali dilakukan gitu ya. Masyarakat sudah begitu dekat gitu. Tapi apakah masih ada sih yang merasa segan dengan TNI ketika TNI hadir begitu, masih ada perasaan takut atau bagaimana? Masing-masing boleh menjawab nanti. Pak Anggoro dulu boleh. Kalau dari kami sebenarnya kan salah satu tujuan pelaksanaan TNI adalah terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat, Mas. Okay. Dan kami pun TNI pun kan berasal dari rakyat dan untuk rakyat, Mas. Jadi buat apa ditakutin sebenarnya? Jadi itu sebenarnya untuk kita mendekatkan diri ke masyarakat karena kita pun bagian dari masyarakat juga. Jadi alhamdulillah selama kami laksanakan TMMD, rasa kekeluargaan yang kami dapatkan, Mas, dari masyarakat itu. Jadi tidak ada yang malah kegiatan-kegiatan yang kurang sesuai itu malah tidak ada. Jadi malah rasa kekeluargaan yang kami dapatkan. Jadi kami datang ke sana, mereka menerima kami dengan rasa kekeluargaan yang luar biasa seperti itu. Ya, barangkali kalau di sini kan bukan daerah konflik ya Pak ya. Okay. Mungkin beda dengan yang di daerah konflik perbatasan atau apapun gitu ya. Mungkin Pak di atas depan. Ya, kalau yang kita alami di lapangan memang kalau rasa takut sama sekali tidak ada. Oke. Kalau keseganan itu ya menurut saya wajar saja itu, tapi segan dalam arti menghormati, bukan segan karena takut. Bukan Tetapi takut ya. Tapi memang sejarah kita kan memang sudah berbeda ya. TNI dengan militer negara lain itu berbeda, di mana kalau negara lain itu dia terpisah dan lain sebagainya. Kita sejarahnya kemudian perkembangan TNI itu memang selalu bersama-sama rakyat. Jadi setiap keberhasilannya TNI di setiap operasi itu selalu ada andil besar dari masyarakat. Itu sudah tercatat di sejarah kita. Jadi memang TNI dengan masyarakat itu bagaikan air dengan ikan dengan air. Jadi tidak bisa dipisahkan, bahkan harus dapat dukungan dari masyarakat. Makanya ini salah satu sebetulnya operasi bakti TNI melalui TNI Manunggal Membangun Desa ini. Kita menghidupkan itu kembali, memelihara itu dan meningkatkan pembangunan TNI dengan rakyat. Oke, baik ya. Bagikan air dan ikan ya. Bukan air dan minyak ya. Air dan minyak terpisah terus. Air dan ikan gitu ya. Dan sebetulnya Mas, kalau TMMD reguler itu TNI-nya tuh tinggal di rumah masyarakat. Oh, iya. Okay. Tidak pulang ke markas misalnya iya, gitu enggak ya? Hanya karena ini satu di kota yang saya laksanakan, di beberapa daerah TMMD regulernya masih, TNI-nya tergantung zonanya. Oke. Ya, kebetulan kalau di kota ini kan cukup padat pemukimannya, kemudian zonanya sekarang secara umum kurang baik, maka prajuritnya kita pusatkan. Satu, mengurangi kerumunan, mengantisipasi penyebaran COVID. Ya, kedua, yaitu terutama yang tentang kesehatan itu. Tetapi di tempat lain yang zonanya masih aman, itu masih diperintahkan untuk bersama-sama dengan masyarakat. Jadi tinggal bersama masyarakat sehingga dukungan makannya pun dimasakkan oleh masyarakat dengan tujuan bahwa mereka membantu masyarakat juga dalam hal logistiknya. Oke. Tapi memang yang dipilih bukan zona yang tidak aman ya Pak untuk lokasi TMMD. Kalau sebetulnya zona Pajang ini kan aman, tetapi kan padat ya. Kemudian kan dia mungkin penduduknya kerjanya nggak di situ dan lain sebagainya. Beda kalau di kabupaten atau yang dilaksanakan di desa, yang biasanya memang dia penduduknya lokal, ya kan? Itu bisa lebih bisa kita lokalisasi. Betul. Ini beda. Makanya sebetulnya kembali balikan lagi kepada para komandan satuan tugas. Nah, pertimbangan kami karena padat, kemudian zona di sekitarnya juga kurang baik pada saat ini, ya akan lebih bijak bagi kita semua untuk lebih baik dipusatkan. Oke. Daripada jadi beda nih ya dengan yang di Sragen. Apakah kemudian menginap di sana atau bagaimana? Jadi bedanya, salah satu beda dari reguler dengan Sengku yang atau Imbang kan personilnya itu Mas. Kalau personilnya kan kami dari Kodim kami sendiri. Oke. Kalau Sengkuyung. Kalau jadi kan memang kami organik situ seperti itu. Jadi kayak kita kembali karena memang kita organik di situ kan. Kecuali kalau seperti reguler kan mendatangkan dari pasukan dari luar daerah seperti itu.
seperti itu. Oke, balik lagi ke Pak Yata Sempana Haji. Reguler itu bisa di luar Korem ya untuk yang terlibat ya? Enggak, jadi sekarang Atau ini gimana? yang melaksanakan TMMD reguler ada 50 kodim 50 Kodim. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia 50 kodim. Nah, kebetulan di Jawa Tengah ini dan DIY, Kodam 4 di Ponorogo itu Ada berapa? kodim yang tidak melaksanakan TMMD reguler itu bekerja sama dengan pemerintah daerahnya menyelenggarakan TMMD imbangan Ya. yang sebutannya TMMD Sengkuyung. Sengkuyung ya. Tapi di beberapa kodam lain hal ini tidak dilaksanakan. Ini memang tergantung pemerintah daerahnya. oke. Jadi sebetulnya memang salah satu tujuan lain dari TMMD adalah membantu percepatan pembangunan daerah. Jadi kadang-kadang dengan TMMD ini baiknya kenapa? Karena dalam waktu 1 bulan insya Allah pasti pekerjaannya selesai. Nah, kemudian melibatkan masyarakat. Jadi ada keuntungan lain yaitu pemberdayaan masyarakat termasuk juga penanggulangan TNI rakyat. Kemudian yang ketiga kadang-kadang memang karena ini ada yang perlu ditertibkan dalam tanda kutip melalui kegiatan-kegiatan TMMD ini lebih mudah. Ya, seperti kalau di Kota Surakarta kita sering sasarannya adalah pembangunan saluran-saluran air. Ya, Perbaikan saluran air, Ya. di mana kadang-kadang di atasnya sudah ada bangunan-bangunan liar. Nah, ini kadang-kadang kalau dilaksanakan dengan program lain butuh proses yang lebih panjang. Tapi kalau dengan TMMD, karena tadi segan dan menghormati tersebut, kadang-kadang tidak banyak masalah. Akhirnya lebih bagus, lebih beres, lebih cepat. Ini yang salah satu yang mungkin ya dianggap positif oleh para pemerintah daerah yang khususnya di Provinsi Jawa Tengah, sehingga kita melaksanakan TMMD imbangan. Oke. Untuk TMMD reguler yang di Solo, berapa personel yang nanti terlibat di sini? Secara umum Dari kita mana? 150 orang. 150. Dari mana saja? 150 orang itu ada dari prajurit militernya, ada dari TNI AD, ya dari pasukan Batelon Kavaleri, Batelon Zeni, kemudian dari Angkatan Udara juga ada dari Lanut, kemudian dari kepolisian ada dari Polresta dan Brimob, kemudian dari Kodim ada sebagai Mako Satgas, juga ada tim teknis dari BBWS, dari Dinas Pekerjaan Umum, kemudian dari instansi-instansi lain juga ada. Oke. Jadi kita total Keseluruhan satgasnya itu ya? sekitar 150 orang. Kalau yang TMD Sengkuyung lebih kecil atau Lebih kecil, lebih kan hanya kecil? 60-an. Sekitar 60 orang. Habis separuh ya, nggak ada ya? Gitu. Karena memang ya beda ya tadi ya. berbeda. Imbangan ini kan beda dengan yang Iya, reguler betul. gitu tadi ya. Tapi dari sisi Tapi untuk waktu gitu sama nggak sih? Sama. Harus selesai 1 bulan? Pembukaan dan penutupannya sama-sama gitu, Mas. Oh, alokasi waktunya sama, ya. Sama. Jadi Nanti pembukaan ini- penutupan iya. sama gitu Iya. karena mengimbangi yang reguler gitu ya. Iya, betul. istilahnya. Cuma kami ya untuk dari unsur-unsurnya hampir sama juga, dari TNI, kemudian dari kepolisian, kemudian dari pemerintah daerah, dinas-dinas juga ada yang ikut, kemudian juga dari kami melibatkan juga organisasi ormas-ormas yang ada, dari pramuka juga, Mas. Nah, seperti itu. Oke, baik untuk komandan berdua ini ya. Kita tahu saat ini pandemi belum berakhir juga, dan COVID pun juga berita yang mungkin ada saat ini di Jawa Tengah juga di beberapa daerah itu kan cukup lumayan tinggi gitu kan. Nah ini kaitannya dengan penyebaran COVID yang belum benar-benar berhenti total gitu. Ini bagaimana dari pihak TNI sendiri dalam hal ini Kodim masing-masing ya untuk istilahnya apa ya, ikut serta di dalam mencegah COVID-19 ini. Gimana ini, Komandan? Baik, terkait dengan COVID-19 memang kita juga sebagai bagian dari Satgas ya, Satgas penanganan COVID itu juga kita terlibat. Nah ini memang penting sekali untuk kesadaran masyarakat menegakkan protokol kesehatan. 5M ini suatu yang mudah ataupun kecil, hal kecil tapi penting dan vital sebetulnya. Kemudian kegiatan-kegiatan kita laksanakan tentunya yang sekarang lagi digalakan adalah membantu pelaksanaan vaksinasi. Ke depan ada program dari pemerintah pusat, kita harus melaksanakan vaksinasi 1 juta orang per hari untuk satu Indonesia. Kemarin sudah kita laksanakan rapat secara video conference
dengan TNI Polri. Jadi kalau tidak salah pembagiannya itu sudah dibagi-bagi karena berdasarkan jumlah vaskes dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya masuk di akal, asalkan nanti kebutuhan vaksinnya juga terpenuhi. Insya Allah kita masih kekurangan sampai sekarang baru sekitar 20 juta secara nasional. Kita digenjot 160 juta lagi dalam waktu 7 bulan. Tapi secara hitung-hitungan itu mungkin, dan kita sudah laksanakan. Korem 074 kemarin hari Senin sudah melaksanakan sekitar 1.200 orang dalam satu hari di Gedung Waras Teratama. Ini juga ketika nanti kita dapat lagi, kita membantu pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi, khususnya bagi untuk menimbulkan herd immunity tersebut. Kalau untuk anggota udah selesai semua ya? Alhamdulillah kalau untuk anggota dan KBT bagi yang memenuhi syarat itu kita sudah laksanakan. Oke, bagaimana dengan yang di Sragen, Pak? Sama Mas, coba kami menambahkan saja. Jadi selain program vaksin, kami pun ikut membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan sosialisasi masalah COVID, Mas. Kalau di Sragen terutama, karena kami termasuk ada daerah pedesaan, untuk segmen masyarakat di pedesaan, kami sudah membuat pamflet, Mas. Dari pemerintah daerah, baik dari kami, kemudian dari kepolisian Sragen, sudah membuat pamflet sejumlah 2.000 yang disebarkan ke segmen di daerah yang dianggap bahwa masyarakat di daerah yang belum terkena ya boleh dibilang kemajuan teknologi bisa melihat sosialisasi masalah COVID melalui pamflet tersebut. Kemudian kami membagi yang segmen kedua yang di para pemuda atau kaum milenial. Kami pun bersinergi dengan pemerintah daerah dan kepolisian Sragen membuat video-video edukasi pendek itu, Mas, yang kita harapkan dengan bahasa yang aplikatif bisa memberikan edukasi terhadap adik-adik kita, para pemuda-pemuda itu. Oke. Baik, Komandan, kita kembali harus jeda. Nanti kita akan sambung lagi. Dan mitra hati-hati, pastikan Anda tetap bersama kami di Newspedia Hati-Hati.